yang keturunan dari buta apa dan sebagainya, itu memang tidak dipercaya, tapi sejarawan menjadikan itu sebagai referensi untuk apa? Untuk memahami folklore dan budaya masyarakat masa lampau. Karena di situ tetap ada nilai historisnya kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih analitis. Oke, Baraya, sekali lagi ya, masih banyak cerita-cerita dan masih banyak argumentasi-argumentasi, tapi karena Baraya pakai ngantuk, terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud lo orang bulan kan? Enggak, ora. Seru lo, Bang. Kan. Merem-merem lo kalau ngomong soal. Overload yo sanggar daya ingate sepiro mbok tampung apa mbok isi beban piro ora masuk, sing masuk paling kata-kata pertama tok. Mulane wong iso pidato nganti 3 jam kasine percuma. Soalnya para pendengar iku bisa menampung beberapa doang. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Bidol Channel. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu tokoh di Indonesia yang sangat kontroversial, yaitu Gus Dur. Nah, dalam satu sisi dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai sosok yang sangat toleran, inklusif, seorang demokrat, seorang pemikir kebangsaan yang sangat luar biasa. Di sisi lain juga sebagai seorang ulama yang memiliki karisma. Tetapi di sisi lain beliau dianggap sebagai orang yang tidak benar, dianggap sebagai perusak agama, musuh agama, dan lain-lain. Banyak orang yang mengkritiknya sebagai orang yang tidak layak untuk menjadi pemimpin, tapi banyak juga yang mengiranya ini adalah seorang yang dianugerahi kemampuan luar biasa. Baraya sebenarnya untuk orang-orang luar mungkin berpandangan seperti itu, tetapi kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang dekat beliau yang bersaksi bahwa Gus Dur itu sakti, mistikus. Banyak sekali cerita-cerita yang dikaitkan dengan beliau yang menunjukkan bahwa betapa anehnya beliau atau betapa hebatnya kesaksian beliau. Misalkan tahun 2000 Gus Dur melayat ke India setelah dia keliling Eropa. Ketika sampai ke bandara New Delhi, pilot tidak bisa mendaratkan pesawatnya karena bandara itu diselimuti oleh awan yang sangat pekat, yang hitam. Protokol pada waktu itu menyatakan kalau ada ancaman jatuh pesawat atau apa, maka harus dialihkan. Tetapi kalau dialihkan pendaratannya itu berarti memakan waktu yang lebih lama, dan akhirnya ini juga akan mengganggu schedule kepresidenan. Akhirnya si pilot nanya sama Gus Dur, ini mau maksain mendarat di sini atau pindah ke tempat lain? Tapi baru aja bertanya, ngelihat Gus Dur ternyata lagi komat-kamit, mungkin lagi berdoa gitu ya. Aduh, si kapten bingung nungguin aja. Tapi ketika di tengah kebingungan itu, tiba-tiba awan di depannya yang tadi pekat itu terbuka. Jadi ada celah, ada lubang yang mengizinkan pesawatnya itu untuk mendarat, dan mendaratlah aman di sana. Uniknya adalah beres pesawatnya turun, itu awannya nutup lagi. Pilot pada waktu itu, pilot kepresidenan mencoba untuk berpikir rasional bahwa itu memang adalah fenomena alam biasa. Tetapi di sisi lain beliau juga mengakui bahwa sepanjang karirnya menerbangkan pesawat, beliau tidak pernah melihat fenomena semacam ini. Nah, cerita-cerita semacam ini banyak sekali dijumpai jika kita bertemu dengan orang-orang terdekat dengan Gus Dur. Saking banyaknya, saya tidak mungkin merangkumnya dalam sebuah video. Saya akan menceritakan tentang kemampuan Gus Dur dalam meramal. Pendeknya segitu saja. Jadi kita mulai. Tahun 1999 ketika Gus Dur diangkat menjadi presiden, salah satu pejabat yang dia tunjuk menjadi menteri itu adalah Sarwono Kusuma Atmanja. Beliau ditunjuk oleh Gus Dur untuk menjadi menteri